dalam yang Mbak sekarang hadir, ya Dr. Julhair Ali SPD PD PP KGH. Selamat datang Bapak, sudah hadir bersama kita. Ya, selamat datang. Selamat datang. Yang terhormat Akan Wilignas Sumsel, Dr. Haji Reja Palevi MSI, sudah bergabung bersama kita. Pak Reja. Oke, saya lanjutkan. Yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FK Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FK Universitas Sriwijaya, Ibu Erna Lida, selamat datang. Ini Ketua Prodi kami. Yang terhormat Ketua IKA Alumni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Dr. Andes Alfansa, MPD PSD. Yang saya hormati panitia sekaligus Ketua Panitia sekaligus moderator kegiatan hari ini. Yang saya hormati para dosen pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, para peserta webinar Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini yang berasal dari Sumatera Selatan dan juga di luar Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat ridho dan restunya kita diberi kesehatan sehingga kita bisa menyelenggarakan webinar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara, susunan acara kita hari ini, yang pertama pembukaan, sudah kita buka bersama-sama. Yang kedua adalah sambutan dari Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang berikutnya adalah sambutan dari Dekan FKIP Universitas Sriwijaya sekaligus membuka acara kita hari ini. Selanjutnya adalah doa dan kegiatan inti kita, webinar dengan 4 narasumber dan penutup. Baiklah, acara kita yang pertama adalah kata sambutan dari Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Erna Lida, SPD MHUM PSD, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dinas Sumsel, Bapak Dr. Andes Haji Reza Pahlevi. Yang saya hormati Rektor Unsri, Profesor Dr. Insinyur Haji Anis Sagaf MSc. Yang saya hormati Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dr. Julhair Ali. Yang saya banggakan Dekan FKIP Universitas Sriwijaya yang sudah hadir pada hari ini. Yang saya banggakan Ketua IKA Alumni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang saya hormati Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Yang sangat saya banggakan panitia webinar yang sudah membawa kegiatan kita pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Pada hari ini kita melaksanakan webinar dan ini adalah webinar perdana program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Universitas Sriwijaya dengan topik wajah baru tahun pelajaran baru. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, peserta pada hari ini sudah mencapai 616 orang. Itu terdiri dari berbagai unsur, ada pendidik, ada alumni, ada dari universitas, dan seterusnya. Kegiatan ini terwujud atas kerjasama panitia, dosen, dan Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah digawangi oleh Dr. Iza Zensukri MPD yang telah bekerja keras bersama tim sehingga terwujudnya webinar kita pada hari ini. Sebagai koordinator program studi, saya bangga atas terwujudnya webinar ini. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita masih tetap menjalankan pembelajaran baik di universitas maupun di sekolah-sekolah. Semoga pandemi ini tidak membuat kita
lemah dalam bidang pendidikan. Karena nanti narasumber akan memberikan bagaimana trik kita menghadapi pandemi ini, sementara kita harus melakukan pembelajaran dan kita tidak akan pernah berhenti melaksanakan pembelajaran baik di universitas maupun di sekolah nanti. Narasumber hari ini dari praktisi perguruan tinggi, dari kesehatan, dan juga dari alumni. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia menjadi narasumber berbagi ilmu kepada kami semua di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini. Akhirnya dalam acara ini nanti saya akan mohon kepada Bapak Dekan FKIP Unsri untuk memberikan sambutan dan sekaligus untuk membuka acara ini secara resmi. Kepada para alumni, selamat bernostalgia, selamat bereuni sambil menimba ilmu dari webinar ini. Mudah-mudahan dengan adanya webinar ini, ikatan alma mater kita semakin kuat dan bisa memajukan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kami sangat berharap alumni sangat peduli dan membantu untuk membuat prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia bisa lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja dari saya sebagai koordinator program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ernalida. Selanjutnya adalah kata sambutan dari dekan kita, Profesor Sofendi MA PhD, dan sekaligus membuka acara kita hari ini. Kepada Bapak, saya persilakan. Terima kasih Bu Santi. Ini sebelum saya mulai, ini betul-betul wajah baru ya. Ngomong sendiri di depan laptop. Nggak ada orang di sekitarnya. Kalau seandainya ada orang di luar gedung dengar kita ngomong sendiri, wah ini apakah ini wajah baru katanya, ngomong sendiri dalam ruangan. Itu kira-kira. Harus membiasakan diri juga nih, ngomong tapi nggak ada orangnya. Iya, ada fotonya Pak. Baiklah Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk wilayah Indonesia Barat, selamat siang untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Sriwijaya, mungkin beliau belum bergabung dengan kita, Profesor Anis Sagab. Yang saya hormati sudah bergabung, alhamdulillah Prof. Terima kasih Pak Rektor. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Dr. Andes Reza Falepi MSI. Yang saya hormati juga, ini sahabat saya ini, Dr. Zuhair Ali, SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam sekaligus Ketua Ikatan Dokter Indonesia untuk Kota Palembang. Yang saya hormati Dr. Andes Alfansa, MPD, PhD. Ini salah satu alumni Prodi Pendidikan Bahasa FKIP Unsri dan sekaligus Ketua IKA Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang juga saya hormati panitia webinar ini dan Bapak Ibu peserta webinar Bahasa Indonesia ini. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini dirancang dan pada saatnya hari ini bisa berjalan dengan baik. Itu patut kita syukuri. Kemudian temanya juga ini baik sekali. Ini baru pertama kali saya baca webinar dengan judul Wajah Baru. Biasanya wajah lama semua, ini wajah baru, alhamdulillah. Wajah baru, tahun pelajaran baru. Narasumbernya juga ini sangat menarik. Kalau Pak Reza bicara tentang guru dan siswa biar aman di sekolah. Kemudian Pak Rektor ini kiat kuliah di masa pandemik. Ini juga kita ingin banyak belajar. Kemudian
Pak Zulher, ini juga tambah seru, ini tetap sehat dan afiat bertetangga dengan COVID. Jadi kita harus menambah tetangganya COVID. Kemudian yang terakhir dari Pak Alfansa, judulnya ini milenial banget. No lebay, no galau, hadapi Mr. COVID. Semua judul ini sangat menarik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga sedang mengikuti ada acara, jadi 2 program Zoom yang saya ikuti. Ada sosialisasi penjaminan mutu pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang tadi pagi dibuka oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari salah satu poin itu didapat informasi dari Pak Dirjen bahwa sekolah itu akan mulai buka berbeda antar jenjang. Kalau di SMP sama SMA atau SMK mulai Juli, SD mulai September, PAUD mulai November. Jadi beda-beda. Ini juga mungkin masukan bagi kita semua supaya juga kita bersiap-siap. Bapak Ibu yang saya hormati, memang pandemi ini membawa petaka. Tetapi petaka ini juga membawa berkah. Berkah itu salah satunya misalnya kegiatan seminar. Biasanya kita sangat sulit melaksanakan seminar dan juga misalnya kita membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melaksanakan seminar. Tapi dengan adanya COVID, kita hampir tiap hari mengikuti webinar di berbagai perguruan tinggi, berbagai sekolah, berbagai lembaga. Ini satu nikmat, satu berkah dari wabah COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini juga kita wajah baru, tahun pelajaran baru, ini yang tidak terpikirkan oleh kita semua selama ini. Sebelum masa pandemi ini, tidak terpikirkan oleh kita akan kuliah online, sekolah online, belajar online, semuanya online. Nah, dalam beberapa bulan ini kita berjibaku, yang belum memahirkan diri untuk belajar teknologi. Dan alhamdulillah, sampai saat ini secara umum kita bisa beradaptasi. Dan ini wajah baru ini penting karena kita belajar juga jarak jauh. Walaupun secara pedagogis belajar tatap muka itu adalah hasil yang terbaik. Karena kita bisa menggunakan berbagai fasilitas. Tapi dengan keterbatasan ini minimal kita bisa membantu para murid kita, para guru kita, para dosen kita untuk saling backup. Nah, saya yakin dengan webinar ini akan banyak mendapatkan masukan-masukan dari para narasumber dan juga mungkin dari para peserta yang ingin berbagi, akan kita tindak lanjuti bersama. Dan Prodi ini akan menjadi salah satu pelopor di FK Unsri karena ini pertama melaksanakan seminar, webinar dengan topik yang sangat menarik, wajah baru. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber, Prof. Anis, Pak Reza, Pak Zulher, dan Pak Alfansa yang sudah bersedia menjadi narasumber. Saya juga mengucapkan selamat kepada para peserta webinar untuk mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa ditindaklanjuti ke depannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah dalam 1 bulan terakhir ini bekerja, berkoordinasi dengan baik, sehingga webinar ini berjalan dengan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mohon izin Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita sama-sama membuka webinar Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bekerjasama dengan IKA Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bertema wajah baru, tahun baru, pelajaran baru dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan sudah memberikan sambutan dan membuka acara kita hari ini. Saya sapa dulu Bapak Rektor, selamat datang di webinar Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pak Reja Falevi, selamat datang juga telah bergabung bersama kami.
Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara berikutnya adalah doa untuk agar acara ini berjalan dengan lancar dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya persilakan kepada Bapak Abdul Ghafar, SSMPDI untuk membacakan doa kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, alangkah baiknya sebelum kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan di pagi hari ini, di hari ini diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat hidayah maupun iman, serta nanti apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang beragama non-muslim, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir bersama dalam acara webinar program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Sriwijaya. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah rahmat ya Karim, jadikanlah acara ini acara Engkau ridhoi, acara yang Kau berkahi, acara yang Kau berikan pada hari ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, sehingga kami dapat melaksanakan, dan yang salah itu adalah salah, sehingga kami dapat meninggalkannya. Berilah maaf kepada kami ya Allah. Jangan Kau pikulkan pada kami apa-apa yang tak kami sanggup memikulnya. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kesehatan, kekuatan kepada kami, serta berilah kemudahan kepada kami dalam mengikuti acara ini, sehingga bisa kami implementasikan dalam dunia pendidikan pada umumnya, khususnya di Universitas Sriwijaya ini. Ya Allah ya Tuhan Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami, serta dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Terimalah doa dan pinta kami ini, karena kepadamu-lah kami minta dan kepadamu-lah kami mohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'di tafarraqa ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Ghafur. Semoga Allah memberkati kita, memberikan keberkahan kita hari ini, kelancaran kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah rangkaian acara pembukaan kita hari ini. Kita akan melanjutkan ke acara inti, yaitu seminar webinar Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang akan menyajikan 4 narasumber. Untuk kegiatan, untuk acara selanjutnya ini akan dipandu oleh Ketua Panitia kita sekaligus moderator untuk kegiatan ini, Dr. Ija Jansukri, MPD. Kepada Ibu saya persilakan untuk memandu acaranya. Baik, terima kasih Santi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi sarapan mie dibeli di Talang Betutu. Sambutlah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, Profesor Sofendi MA PhD, luar biasa atas supportnya untuk pelaksanaan seminar yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unsri bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unsri. Yang kami banggakan, yang kami hormati Rektor Universitas Sriwijaya, Profesor Dr. Insinyur Haji Anis Sagaf MSCE, luar biasa supportnya dan bersedia menjadi narasumber kita. Kak Anis, apa kabar? Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Reza Fahlevi MSI, Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Selatan. Alhamdulillah, supportnya juga luar biasa untuk menjadi narasumber kita hari ini, Bapak Ibu. Kak Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Yang kami hormati, yang tidak kalah pentingnya pada hari ini yaitu Kanda kami Dr. Zulhair Ali, SP, PD, KGH, yang nama penanya adalah ZA Narasinga. Kak Zul, apa kabar? Luar biasa ya, yang juga akan menjadi narasumber kita hari ini. Dan yang terakhir, Dr. Andes Alpansa MPD PhD, narasumber kita yang kami hormati dan kami banggakan. Beliau juga adalah Ketua Ikatan Alumni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unsri. Pak Alpansa, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Assalamualaikum Bu Dr. Waalaikumsalam. Yang tidak kalah pentingnya kami hormati host kita, acara kita, Dr. Santi Oktarina, MPD, luar biasa ya. Para pengisi webinar, para peserta semuanya dari seluruh Indonesia, apresiasi dan atensinya yang luar biasa, yang hari ini sudah masuk 203 peserta. Yang mendaftar ada 616. Mudah-mudahan terus terhubung dengan semua peserta hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan ilmu dan informasi yang berharga hari ini. Bapak, Ibu-ibu, saya Iza. Webinar ini diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Alumni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, bahwa topik webinar kita ini adalah wajah baru. Walaupun yang tampil mungkin orang-orang lama, kita akan melihat apa saja yang akan dibahas oleh para narsum yang luar biasa hari ini mengenai topik wajah baru tahun pelajaran baru. Adapun pembicara kita yang telah kami sebutkan 4 narasumber tadi, itu akan masing-masing membahas mengenai subtopik guru dan siswa aman bersekolah di masa pandemi yang akan disampaikan oleh Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Selatan. Yang kedua, kiat kuliah di masa pandemi yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Sriwijaya. Dan yang ketiga, topik yang akan disampaikan oleh Dr. Zulhair Ali mengenai sudahkah saatnya kembali ke kampus di masa pandemi. Dan yang terakhir, no lebay, no galau hadapi Mr. Covid yang akan disampaikan oleh Bapak Alpansa PhD. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, pembicara kita 4 orang yang ganteng-ganteng, keren-keren, masih muda. Kita akan sambut yang pertama, Pak Reza dulu ya. Pak Reza dulu. Sudah siap Kak Reza? Oke, Anida. Oke, Kak Reza ke Pulau Bangka membeli duren dimakan setelah Jumat. Pembicara kita emang keren-keren ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Silakan Pak Reza. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FKIP, saudara kami, rekan kami, Profesor Sopendi, yang juga saya hormati Ketua Program Studi Bahasa Indonesia FK Untri, yang juga saya hormati para panitia baik host maupun moderator termasuk protokol maupun yang lainnya tidak satu, yang juga saya hormati para narasumber senior saya Profesor Anis, kemudian ada kakanda saya ada Zuhair maupun ada Linda Alfa yang semuanya yang juga saya hormati semua peserta webinar dalam rangka yang adanya persiapan baru atau belajar dengan wajah baru. Pada kesempatan yang baik ini, saya meluruskan dulu kepada Dinda kami Iza, kita tidak lagi namanya Kepala Kantor Wilayah Pendidikan Kebudayaan. Namanya sekarang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Ya, kalau dulu memang Kakanwil ya, Kepala Kantor Wilayah Kemdikbud. Tapi di era otonomi ini namanya saya luruskan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kalau kebudayaan itu ada di pariwisata. Kemudian luruskan juga saya bukan menguasai semua ilmu MSI, tapi MM macak-macak. Ya, saya luruskan dulu. Baiklah, jangan nanti ini. Baiklah, sekarang kita langsung ke materi. Kalau tidak salah sudah titip kepada moderator ya. Saja ya, ini kita banyak dialog, interaksi, bagaimana dan bagaimana termasuk nanti ada katanya. Ini kepada saudara sekalian, para peserta seminar. Standar Operasional Prosedur Pendidikan Sumatera Selatan menyambut tahun ajaran baru 2020 di era COVID-19. Insya Allah minggu depan paling lambat hari Senin mungkin Pak Gubernur sebagai kepala wilayah akan memberikan sejenis edaran kepada seluruh wilayah kabupaten kota tentang pendidikan untuk menghadapi era new normal COVID-19 ini, di mana tentunya tadi sudah disinggung, kita sudah ada keputusan bersama 4 menteri, di mana dalam hal ini latar belakang yang akan kami sampaikan ini penyebaran COVID-19 itu tidak pasti kapan akan berakhir. Tidak tahu kalau kakanda kami Dr. Zuhair sudah pacak pasti kan yo. Kalau sudah pacak dipastikan oleh kakanda kami Dr. Zuhair tanggal 12 Juli habis yang Pak Reja, mungkin 13 Juli serentak kita masuk galau. Tapi kalau itu mungkin ada tidak bisa memastikannya, itulah yang mungkin kita bahas nanti satu-satu. Kemudian proses pembelajaran harus tetap berlangsung. Walaupun dalam era COVID-19, pembelajaran tetap berlangsung. Hanya saja mungkin pembelajaran ini bisa semi ada yang belajar di sekolah, ada yang belajar di rumah, ataupun mungkin masih bisa semuanya belajar di rumah, atau semuanya sudah bisa belajar di sekolah. Itu juga ada ketentuan-ketentuannya. Kalau tidak salah, ada zonanya, kan? Ada zona merah, zona kuning, zona kuning, zona hijau. Nah, kalau kita lihat Sumatera Selatan, khususnya Palembang, itu turun naik. Aku lihat masih belum menuju ke kuning, bahkan masih berkutat di orange. Ya, data terakhir masih orange. Nah, tentunya kalau syarat apa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama menteri yang lain, ada 4, ya tentu yang masih hawar-hawar kita akan membuka. Namun yang namanya semangat untuk sudah mau belajar di rumah, hadir sekolah cukup tinggi. Berdasarkan hasil survei, terutama anak-anak SMK, saya wabil khusus SMK, hampir semua koresponden itu, hampir semua yang menilai menginginkan tatap muka. Ya karena wajar SMK ini beda khusus dengan SMA. Mana bisa kalau mau belajar digital atau BDR atau daring di
rumah atau di mana saja tanpa tatap muka atau praktik. Maka mayoritas mereka mendesak kapan kami sudah masuk ke sekolah, karena mereka membutuhkan kompetensi tersendiri dibandingkan SMA. Nah, ini juga nanti mungkin ada lanjutan-lanjutannya. Permasalahannya, bagaimana regulasi dan SOP KBM di tahun ajaran baru di era COVID-19 ini. Ini kami sudah bahas, beberapa kali kami adakan suatu kajian, terutama kajian bersama gugus tugas wilayah Sumatera Selatan yang terkumpul ada dinas kesehatan maupun dinas-dinas terkait. Kemudian kajian kedua kami mengumpulkan semua kepala dinas pendidikan kabupaten kota beserta ketua atau koordinator pengawas, ketua MKKS atau kumpulan kepala sekolah se-Sumatera Selatan juga melalui webinar atau Vkom tersebut. Lanjut. Oke, terus. Bapak Ibu ada yang mengerti? Kemudian solusi dari apa yang tanda tanya di atas. Regulasi atau diskresi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 1. Pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pendidikan secara berjenjang. Ini sudah kami lakukan. Pertama, memang ada edaran dari Sesjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sudah buat gugus tugas pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan, dilanjutkan gugus tugas pendidikan di kabupaten kota, dilanjutkan juga gugus tugas di internal sekolah untuk mengantisipasi nanti jika sudah dibuka yang namanya sekolah di era new normal ini. Kedua, pemetaan wilayah pendidikan berdasarkan status zona penyebaran COVID-19, tentu kerjasama dengan tim gugus tugas wilayah, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, yang selalu mengupdate setiap hari keadaan yang selalu fluktuasi. Saya pernah lihat zona hijau, Pak Zuhair, ada 6 kabupaten kota. Pas kebetulan kami rapat besoknya sudah jadi 5, balik lagi 6. Nama mana itu? Kapan itu selalu mantap, mungkin semuanya hijau. Kemudian yang ketiga, kami sudah mencoba menyusun SOP kegiatan pendidikan Sumatera Selatan berdasarkan keputusan bersama 4 menteri. Kemudian dasar penyusunan SOP SKB 4 menteri yaitu Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Kesehatan, lanjut, kemudian Menteri Dalam Negeri, kemudian lanjut, prinsip dasar SOP new normal, kesehatan dan keselamatan prioritas bagi semua warga sekolah. Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati, tentunya membuka sekolah tidak akan buru-buru, tidak akan cepat-cepat daripada banyak petakanya. Mungkin nanti kakak kami Zulhair bisa menjelaskan. Baru-baru ini sempat tersebar viral bahwa Palembang nak buka tanggal 2 Juni tadi. Heboh, saya sempat ditelepon di mana-mana dan banyak protes orang tua wali murid. Dan ternyata kebetulan edaran dari teman di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Ya katakan kami provinsi tidak ada, kami katakan masih PDR atau PJJ. Ya dan sudah diralat kembali. Nah kenapa? Akhirnya ada hikmahnya di balik surat tersebut. Ikatan anak-anak atau Ikatan Dokter Indonesia mengajukan suatu somasi untuk supaya jangan atau kami tidak mau menyekolahkan anak di era yang masih seperti sekarang. Maka dari itu kami sekali lagi akan membuka ini tentu bertahap. Kami sudah koordinasi kepada semua teman-teman kepala dinas pendidikan kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Pembukaan kembali satuan sekolah diajukan oleh kepala sekolah. Aturannya nanti kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada wilayah masing-masing jika telah memenuhi kesiapan standar protokol dan wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau dinas pendidikan, komite sekolah, dewan guru, dan orang tua wali peserta didik. Artinya sekolah atau pihak gugus tugas tidak semena-mena bukalah sekolah ini, sekolah itu, tetapi pengajuannya dari pihak sekolah. Sekolah rapat bersama tentu sudah syarat protokol kesehatannya sudah lengkap bersama orang tua murid. Hasil rapat jika diputuskan minta izin dibuka itu juga belum tentu dibuka, tapi mengajukan kepada
gugus tugas yang ada di daerah tempat sekolah itu berada. Walaupun SMA SMK tentu mengajukan ke gugus tugas kabupaten kota. Bersama pendidikan kabupaten kota melakukan verifikasi. Dari hasil itu dilaporkan kepada gugus tugas wilayah Provinsi Sumatera Selatan apakah sekolah tersebut sudah bisa diizinkan atau tidak. Itu langkah-langkah. Lanjut. Prinsipnya yang berikut, pembelajaran tatap muka di satu pendidikan yang memiliki kesiapan dilaksanakan secara bertahap. Diawali dengan masa transisi, tadi sudah sebut, mungkin SMA, SMK duluan, mungkin plus SMP di bulan Juli, mungkin nanti SD, dan lanjutnya PAUD TK, mungkin di terakhir. Tapi tentunya ini kita tetap berpedoman pada zonanya, zona hijaukah atau bagaimana. Lanjut, sekolah siap dengan standar protokol pencegahan COVID-19. Berikutnya, kondisi kesehatan siswa siap di dalam mengikuti KPR. Jika ada gangguan, tidak diperkenankan anak-anak untuk masuk sekolah, dan itu ada dispensasi. Tidak ada yang namanya dianggap tidak adil. Lanjut, guru dan tenaga pendidik juga memastikan kesiapan semua aspek untuk KPR. Di sini kami tidak membatasi. Ada yang menyatakan, mana Pak Reza, kalau umurnya 50 ke pucuk, apakah siap atau diinikan dulu? Istirahatkan dulu, jawabnya kami tidak bicarakan umur. Ada umur pendek atau umurnya masih muda tapi penyakitan, atau umur tua masih sehat. Kami tidak menyatakan umur, yang penting sehat. Jika sehat, siap untuk mengajar. Terima kasih. Moto kita di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan tidak lain, cerdas dan tuntas. Artinya cerdas, tuntas, wajib belajar 12 tahun 2022 ini nanti, dan launching wajib belajar 15 tahun untuk wajib belajar 15 tahun untuk Sumatera Selatan di dalam menuju Sumsel maju untuk semua. Itu saja mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza, luar biasa. Untuk para peserta yang sudah bergabung, ada 205 peserta. Silakan yang ingin menyampaikan respon, saran, masukan nanti setelah narasumber menyampaikan semua paparannya melalui kolom chat kita yang di bawah ini. Setelah acara juga panitia akan menyampaikan dan mengirimkan e-sertifikat. Berikutnya Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, mari kita simak bersama-sama uraian dari Profesor Dr. Insinyur Haji Zulher dulu, Bu Iza. Zulher B dulu, udah di sini. Oh, Dr. Zulher dulu. Kak Zul. Ya. Sudah siap, dokter? Atau Pak Alfansa dulu ya? Boleh, Bu Iza. Oke. Yang kedua, kami persilakan pembicara kedua, Dr. Andes Alfansa MPD PhD. Beliau adalah Ketua Ikatan Alumni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unsri. Silakan Pak Alfansa. Terima kasih Ibu Moderator, Ustadz Iza. Yang terhormat Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Sagat. Yang terhormat Dekan FKIP Unsri, Profesor Supendi. Yang terhormat Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Andes Reza Pahlavi MM, serta yang terhormat Dr. Zulkar Ali. Assalamualaikum dokter, saya mengenalnya dengan nama Narasinga. Ini seorang dokter dan juga seorang penyair. Kemudian izinkan saya juga menyapa Ketua Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Ernalida Pisti, kemudian seluruh panitia pelaksana yang dikomandoi oleh Dr. Iza Zen Sukri dan teman-teman yang tergabung dalam kepanitiaan dari Ikatan Alumni, Ibu Dwi Martini, kalau kesempatan hadir pada saat ini, kemudian Adinda Helmi,
Saferi, dan Imam. Mohon maaf harus saya sebut namanya karena saya tahu mereka adalah orang-orang yang barangkali sebelum pelaksanaan ini atas mewakili dari alumni mempersiapkan segala kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bagi kami selaku alumni, izinkan saya mewakili kata alumni, karena pada kegiatan webinar ini kami dapat bersilaturahmi kembali. Bersilaturahmi dengan sesama alumni, bersilaturahmi dengan Induk Alma Mater, dan bersilaturahmi dengan dosen-dosen, guru-guru besar yang barangkali ini saya anggap sebuah sisi positif dari wabah corona ini. Judul yang saya bawakan ini memang agak sedikit milenial, seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Dekan. No lebay, no galau hadapi Mr. Corona. Kalau kita melihat judul itu, ini judulnya ringan-ringan tapi berat. Ringan karena terasa ringan sekali, no lebay, no galau hadapi Mr. Corona. Tapi kalau saya katakan berat, ya juga berat karena itu adalah sebuah konklusi. Apalagi dengan ini sekarang sebuah kesimpulan bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi corona ini. Para peserta webinar yang saya hormati, izinkan saya untuk berbicara selain sebagai dari alumni ya dalam kapasitas kacamata praktisi pendidikan. Jadi bukan dari ilmu kesehatan karena bidang saya dalam ilmu pendidikan. Sekedar mengenalkan diri bahwa S1 saya dari FKIP Universitas Sriwijaya, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian master saya juga dari program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, bidang studi Bahasa Indonesia. Jadi memang basic saya dari pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Barulah S3 saya ambil dari PhD dengan kajian kurikulum. Jadi meskipun judul yang saya bawa ini adalah no lebay, no galau dan menghadapi Mr. Corona, tapi frame berpikir saya tetap pada frame berpikir kerangka sebagai praktisi pendidikan. Kalau ditayangkan pada screen, tapi tidak dimuat oleh panitia ya. Pada screen layar, kalau tidak sempat ditayangkan, bahwa kalau kita melihat definisi operasional, lebay itu lebih kurang bermakna berlebih-lebihan dalam ekspresikan sesuatu. Dan kalau kata galau, itu lebih cenderung kepada kacau tentang pemikiran. Ya, itu terima kasih. Ya. Jadi, mengapa kita tidak boleh lebay dan tidak boleh galau? Ya, barangkali ya itu tadi. Nanti secara sudut pandang kesehatan akan dibicarakan oleh dokter kita. Namun, wabah COVID ini adalah sesuatu yang harus kita pandang secara objektif. Jadi dia adalah sesuatu wabah bersifat pandemi. Ya. Jadi dia ada. Dia betul-betul sesuatu yang harus kita antisipasi, harus kita hindari. Namun juga kita tidak boleh kacau dalam berpikir. Artinya apalagi kita harus menjadi panik untuk menghadapi itu. Nah, pada kesempatan ini barangkali selain silaturahmi, saya juga ingin menyumbangkan pemikiran-pemikiran apa yang sebaiknya dalam kerangka berpikir
praktisi pendidikan yang ya harus kita perbuat sampai ke konklusi pemikiran kita, ya tidak boleh lebay, tidak boleh galau. Yang pertama, ya kita harus berpikir positif. Pengertian positif itu adalah barangkali ya berpikir secara objektif, rasional, dan menilai sesuatu lebih melihat kepada kebaikan. Jadi objektif kehadiran itu ada dan kita harus hindari dalam pengertian jangan menganggap remeh. Anjuran pemerintah sebagaimana yang tadi disebutkan oleh pembicara terdahulu Bapak Reza Palepi, itu misalnya harus ada kita berada di daerah manakah, apalagi kita kalau tidak salah Palembang itu masih daerah orange, artinya ya kita harus melakukan protokol kesehatan yang sudah digariskan. Di antaranya ya jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Ini sepertinya mudah dilakukan, mudah dibicarakan. Tetapi dalam pelaksanaannya, selaku masyarakat yang hadir setiap saat, setiap hari bergaul, itu barangkali tidak semua kita dengan 100% memiliki pemikiran yang sama. Sehingga masih kita lihat pemerintah terpaksa mengadakan razia. Ya, razia itu menurut saya hanya suatu penegakan hukum, tetapi yang paling penting adalah kesadaran kita bukan pada razia itu, tapi kita berpikir positif bahwa ini ada pandemi. Dan pandemi ini harus kita hindari. Jadi tanpa diperintah oleh siapapun, barangkali memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, itulah adalah perilaku-perilaku yang harus kita biasakan, yang alhamdulillah nanti barangkali sesuai dengan judul tema kita, wajah baru pada saat transisi dan masuk kepada kehidupan baru, ya perilaku ini sudah menjadi suatu kebiasaan, yaitu menjaga kesehatan. Nah ini menurut saya berpikir positif, ya. Jadi kita tidak boleh namun kita juga tidak boleh galau, ya, tidak boleh dalam pengertian terlalu takut, ya. Berpikir positif tetapi tidak boleh takut. Jadi jangan kaca di pemikiran. Lalu yang kedua, apa dampak positifnya? Berikutnya menurut saya dari kacamata praktisi pendidikan bahwa ya corona ini suatu rahmat juga bagi kita untuk introspeksi. Sehingga kita bisa memperbanyak untuk bersyukur. Inilah kesempatan kita untuk menyadarkan diri kita bahwa semakin sadar akan kelemahan kita. Nanti bisa diperbaiki oleh Ustadz Iza bahwa kita baru diberi cobaan dalam bentuk makhluk Allah yang tidak berwujud pun kita sudah tidak bisa, tidak berdaya. Apalagi yang berwujud. Sebuah virus itu sangat kecil. Ya. Dari situ saja kita sudah tidak mampu. Nah ini semakin mempertebal keimanan dengan kita memahami kelemahan diri. Nah sikap-sikap ini adalah sikap-sikap barangkali yang kita munculkan, kita pupuk di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang kacamata pendidikan. Dan berikutnya, slide berikutnya, inilah bagi kita untuk memunculkan karya kreatif. Hasilnya sangat dahsyat. Kalau kita lihat saat ini, di mana sebelum terjadi pandemi ini, mungkin kemampuan IT para pendidik, mohon maaf Pak Reza, ini barangkali fakta lapangan yang saya dapatkan, ya tidak begitu, walaupun banyak juga, tapi tidak sampai 50% guru kita menguasai IT.
Tetapi dengan adanya pandemi ini, semua harus mengupgrade kemampuan. Dan lonjakannya drastis. Hampir semua guru-guru kita, tenaga kependidikan kita, sekarang ini jadi melek IT. Webinar-webinar semacam ini di kalangan guru sudah terbiasa sekali. Mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai menengah di tingkat SMA. Ini artinya kesempatan para guru, para pendidik untuk memunculkan karya-karya kreatif. Dan bahkan beberapa pelajaran pun sekarang ini barangkali kita sudah terbiasa memberikan pembelajaran yang dari rumah. Karena sesuai dengan ada petunjuk dari Kemendikbud, panduan melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, ini bentuk-bentuk memunculkan karya kreatif. Jadi barangkali saat ini saya sangat yakin walaupun belum ada penelitian yang saintifik tentang itu, hanya berdasarkan keyakinan, kemampuan guru kita sekarang ini sudah termasuk tenaga kependidikan kita di bidang IT sebelum pandemi dengan setelah pandemi itu jauh lompatannya. Bahkan dalam membuat persiapan pembelajaran pun sekarang ini kita barangkali tidak lagi manual. Apalagi karena yang disebut dengan RPP 1 lembar. Ini barangkali sudah bertahap, RPP bukan lagi 1 lembar, tapi sudah dibuat dalam bentuk Microsoft 365 dengan SW-nya, itu langsung menjadi bahan pembelajaran. Ini yang saya amati, yang saya dapatkan di kalangan pendidik. Nah, inilah barangkali kesempatan memunculkan karya-karya kreatif, dan ini barangkali dampaknya nanti kepada siswa kita akan luar biasa, ya. Di mana bagaimanapun sehebat apapun kemajuan teknologi, ya artinya kemampuan guru tetap yang utama. Jadi kalau kemampuan guru kita sudah sangat baik di bidang pendidikan, insya Allah itu akan mengupgrade kemampuan yang lain. Bentuk yang lain juga, kalau dulu barangkali menerbitkan buku itu barangkali hanya kalangan tertentu. Tapi dengan adanya COVID ini, hampir semua guru-guru kita membuat panduan-panduan dan menerbitkannya dalam bentuk buku. Nah, inilah maksud saya bahwa pandemi COVID ini, coronavirus 19 ini, dengan kita berpikir positif, kita dapat memunculkan karya-karya yang terbaik. Dan pada akhirnya, kita akan siap memasuki tatanan kehidupan baru. Apa tatanan kehidupan baru? Yaitu tadi, seperti tadi dijelaskan oleh kepala dinas, bahwa suatu kata-kata new normal, ya, bahwa memang betul mungkin nanti akan dijelaskan Pak Dokter kita apakah COVID bisa hilang, mungkin juga tidak. WHO sudah mengatakan COVID tidak akan hilang. Tetapi kalau mata rantainya sudah putus, kemudian kita akan hidup di zaman yang baru. Nah, inilah kita maksudkan adalah memasuki tatanan baru itu. Jadi sebelum sampai ke sana, regulasi dari Kemendikbud yang sudah saya baca bahwa kita akan masuk ke masa transisi. Dan tadi juga dijelaskan bahwa dalam masa transisi ini sekolah juga belum boleh dibuka, dan pembukaan sekolah juga harus memperhatikan zona, hanya zona yang kategori hijau yang boleh, dan itu pun harus mengajukan dan mendapat persetujuan dari berbagai pihak termasuk dari wali murid. Nah, inilah barangkali yang bisa kita ambil bahwa di dalam sisi pendidikan kita memang akan memasuki suatu wajah baru, suatu kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan, dan barangkali kita sudah ditempa dalam sebuah universitas yang namanya Corona ini. Nah, ini barangkali yang dapat saya sumbang pemikiran, bukan mewakili atas nama alumni, dan terima kasih kepada seluruh peserta. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya dan sumbang saran serta diskusi tentang keberadaan alumni, dan mohon maaf juga barangkali saya menyapa Pak Dekan, Pak Rektor. Izinkan saya mengenalkan diri bahwa saya saat ini didaulat menjadi Ketua Ikatan Alumni Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia periode 2024 menggantikan Profesor Ratu Wardawita. Itu saja barangkali penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Alfansa, tetap optimis ya, bertetangga dengan COVID, luar biasa ini materinya. Yang berikutnya kami persilakan, ini mungkin Pak Rektor ya. Pak Rektor kita, sip, mantap. Silakan Profesor Dr. Insinyur Haji Anis Sagaf, MSCE. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati moderator Ustazah Iza, beserta panitia, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yang inisiasi webinar ini, Dekan FKIP, Dinas Sumatera Selatan, Pak Ustaz Reza, beserta Pak Alfansa sebagai Ketua Alumni, dan Pak Zuher, salah satu pembicara, serta para hadirin Bapak Ibu sekalian webinar yang dari Sabang sampai Merauke yang disebutkan oleh Pak Indonesia Timur. Syukur alhamdulillah kita pagi hari ini dapat berkumpul bersama dalam rangka kita membincangkan tahun ajaran baru, wajah baru, tahun baru, semuanya baru. Yang penting bagi bapak-bapak ada sih kok yang tidak boleh baru. Kamu ibu di rumah. Saya selaku pembicara dan sekaligus rektor mengapresiasi kegiatan ini, inisiasi dalam rangka kita membincangkan bagaimana kita ke depan. Senada apa yang disampaikan oleh Pak Alfansa dan Pak Reza tadi, bahwa sebenarnya tidak ada aturan di dunia ini yang tidak ada kaitan dengan Tuhan. Kalau Islam itu Allah, yang agama lain dia punya sebutan lain. Kita manusia ini memang diciptakannya ditaruh di dunia. Ini kadang-kadang kita lupa, dan kata Pak Alfansa tadi nanti galau, setelah itu marah-marah. Ada yang sudah marah dengan komputer lah, banyak sekarang. Karena Zoom-nya udah nyambung. Padahal Zoom-nya belum diinstal. Nah, ini terjadi di mana-mana. Jadi tidak lihat umur. Kata Pak Reza tadi. Ada yang tua bangko. Tidak tahu buka laptop, tidak tahu, karena selama ini merintah-merintah orang. Sekarang sudah mandiri. Ya. Jadi kalau saya ingin boleh tambahkan, Pak Bu Iza, saya ada tayangan ya, kita tayangkan saja langsung, bahwa saya ditugasi oleh panitia ini untuk membawakan satu makalah yang sepertinya tentang pendidikan tinggi, dan juga dia harus ada unsur sentuhan agamanya juga. Nanti mohon maaf dalam saya nyampaikan ada sedikit-sedikit saya kutip mungkin ataupun hadis ya. Nah, kita hidup, kasihkan peluang kita hidup, Allah berikan kesehatan yang semuanya milik Allah. Kemudian belajar, ya, kemudian juga beramal. Itu kan tugas manusia diturunkan itu kan. Inilah sumpah kita pada saat ketemu Allah pertama. Kalau kita baca di Al-Quran, ya, yang kita bersumpah siapa, kata Allah, Tuhan kamu, ya Allah itulah katanya. Cuman begitu dulunya lupa. Ini saya pakai bahasanya guru kita, ini ayahanda dari Ustazah Iza ini, memang guru saya bidang thariqah itu di beliau dengan Zainal Abidin Fikri almarhum. Nah, kita sebenarnya apa? Kalau Buya dulu bilang, kita ini robot sebenarnya. Yang Allah kasih nyawa, yang Allah kasih bentuk, sehingga yang lain tertarik, sehingga kelihatan cantik, kelihatan ganteng. Nah, yang ganteng dengan cantik ini nggak lupa di kawan. Nah, kemudian kita kalau kita berhikmah, belajar dengan hikmah, bahwa semuanya itu Allah mengatur kita ini sebenarnya. COVID jangan dimusuhi. COVID itu adalah makhluk Allah yang Allah kirim ke kita untuk merubah kita. Nah, untuk urusan binar-membinar ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bukan sesuatu yang baru.
orang-orang sufi, ya, agama ini kan ada level 4 kita kan, yang cuma belajar ubudiyah, ya, yang cuma amalia saja. Nah, kemudian kita itu masuk tarikoh yang kedua. Kemudian yang itu hakikat. Yang terakhir itu ma'rifat. Kita ini masih level 1 bawah, masih ngitung-ngitung amal, menuju sedekah sekian, surga di sini. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Allah itu memberikan kepada kita bahwa hidup kita ini diatur. Kita yang menyesuaikan. Orang-orang tarikoh itu, orang-orang apalagi sudah hakikat makrifat, ini pakai webinar ini dengan Allah dia. Tapi webnya perangkat punya Allah. Ya, anunya apa kalau di kita ada adminnya. Adminnya para malaikat. Ya, mengangkat nabi pun juga pakai ini. Allah menggunakan yang tidak kenal jarak. Ya, tidak pernah cerita jarak dan waktu kalau orang-orang tarikoh itu. Karena semuanya jadi kecil. Nah, kita ini Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa yang urusan dunia, ketemu darat, ya kan pelajaran kita selama ini kita belajar dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu kan apa kopi darat kalau anak-anak sekarang ngomong. Nah, kita tidak berbiasa menggunakan ini. Oleh karena itu sebenarnya kalau saya baca hikmah, COVID ini ya di samping satu segi kan penyakit supaya kita hati-hati, supaya kita disiplin kan. Ada unsur kebersihan, unsur kesehatan, orang-orang kesehatan tahu persis itu. Nah, di samping kita juga taat kepada agama, kemudian juga di dalam kita berkomunikasi, itu tidak harus kopi darat terus. Nah, oleh karena itu pendidikan ini kita harus sesuaikan. Pendidikan dasar, kalau Pak Reza bilang tidak tergantikan guru, ya. Tapi tidak harus 100% lagi sekarang ini. Siapa yang nak 100%, kopitan kalau insya Allah. Yang memaksa aturan ini, apabila dipaksakan, kopitan kalau. Kita ke mall dua hari besok sudah balik kopitan kalau. Ya, tadi pagi saya dengar berita di Mekah saja di Saudi, itu ada satu tempat di daerah Jeddah yang baru dibuka seminggu. Masjidnya buka kalau tutup lagi. Ya, karena apa? Karena memang harus ikuti yang dalam bahasa kita apa namanya protokol ya, protokol kesehatan. Nah, kiat pandemi masa pandemi kuliah ini kita ikuti semua. Sebenarnya kita ini Bapak Ibu sekalian tanpa terasa sudah berada di era industri 4.0. Ini banyak yang tahu nyebut B 4.0. Apa dia 4.0? 4.0 itu semua kehidupan kita sudah diatur. Di samping Allah yang ngatur, nanti waktu di sini diatur lagi. Siapa yang ngatur paling berperan itu adalah teknologi. Sekarang tidak ada yang tidak punya laptop kalau dia nak berurusan. Paling tidak punya handphone seperti ini yang bisa komunikasi. Tidak bisa lagi handphone yang zaman dulu itu. Yang Nokia berapa itu? Nokia 5. Tidak bisa lagi. Harus yang berpunya teknologi. Kenapa? Diatur. Sudah 4.0 udah bilang. Kita ini diatur oleh robot. Dulu kita yang 3 itu kita ngatur robot. Yang 3.0. 4.0 terbalik. Robotnya mengambil peran. Ini robot. Salah satunya webinar ini yang kita pakai Zoom ini adalah robot yang berbentuk IT. Coba dimatikannya pembicara. Kelang kabut kalau yang di bawah itu peserta ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian era ini harus kita terima. Nah, di mana juga di Indonesia Menteri Pendidikan sudah membuat kampus Merdeka, Merdeka Belajar, ya. Semuanya kita ikuti. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ini bukan sesuatu yang kiamat. Jadi sampaikan juga oleh Pak Alpan Sakti, tidak biasa saja Pak. Komunikasi ini seperti ini, nah ya. Sekarang ini rapat model Pak. Saya rapat dengan Pak Menteri seperti ini ngobrolnya. Kami rame-rame sebelah kiri ini rektor semua ini. Ya, rektor Undip, rektor mana-mana. 180 rektor PTN hadir. Tapi seperti kita rapat di Jakarta. Nah, ini dibuat oleh siapa yang merubah ini? Memang melalui tangan Allah, melalui namanya COVID tadi. Ya. Nah, yang berikutnya Bapak-Ibu sekalian ini contoh lagi nih. Sebenarnya IZA sudah melakukan sebelumnya ini, yang Fatayat NU kemarin. Ini sudah sampai ke Amerika slide ini. Karena beberapa hari setelah saya ngisi ini, saya ngasih materi ke Amerika. Ini masuk ini paparan ini. Nah, jadi betapa kecilnya dunia. Jadi benar Kiai itu dulu ngomong, kan kecil dunia ini. Quran ngomong kecil urusan dunia kamu itu. Ada yang lebih besar. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini bersama Pak Dirjen. Kemarin dulu, berapa hari yang lalu. Jadi nanti malam kita juga webinar lagi Pak. Jadi sekarang ini webinar. Tidak katik pergi tapi rapatnya lebih banyak.
Nah ini bil hikmah, artinya ada hikmah yang kita dapatkan. Yang lebih enak lagi itu di rumah ini bisa ngopi sendiri. Kalau itu kan dulu nunggu panitia kalau di Jakarta. Mana baiknya kalau kita ini metu keluar sebentar tadi aku keluar ngilang, bukan nak dengar ke Pak Reza, kopi aku tinggal kayak dingin. Nah cuman yang micelor ketik nganteri pagi tadi. Biasanya ada yang galak rajin nganter ke sini. Nah jadi Bapak Ibu sekalian ini berhikmah. Nah kemudian ini sudah ada melaksanakan wisuda walaupun di kita Unsri Pak akan melaksanakan seperti ini juga, tapi banyak mahasiswa kita tersetuju nunggu Pak Rektor, nunggu kita wisuda karena konceran itu bersejarah bagi mereka. Nah kemarin sudah ada yang pakai kudo, pakai endong, ya, yang di UNS itu. Nah jadi akan ada inovasi-inovasi yang dibuat oleh manusia, yang penting arahnya positif. Kata Pak Pansa tadi, jangan arahnya ke arah yang negatif. Nah ini teknik laksanakan yudisium sudah mulai, yudisium online. Ini ada dosen-dosen kita semua, ya beserta orang tua. Dan ini agak antik ini dosennya kan mencairkan yang hadir di rumah orang tuanya. Ini hikmahnya orang tua jadi ikut serta dalam ini. Nanti wisuda kalau misalnya pandemik ini akan berkepanjangan selamanya, kita online kan saja orang tua yang ngoncer di rumah rame-rame. Jadinya tadinya rektor tangannya kadang-kadang baliknya berurut. Dengan ini sama-sama paling 5 menit selesai ngoncer. Ya, karena pengoncer itu kata honornya Bu Iza. Iza perlu tahu itu. Nah, ini sekarang ini manusia sudah berhubungan antar sama lain, tidak mengenal jarak. Nanti sebentar lagi tidak mengenal waktu. Nah, mengenal waktu sudah masuk kelompok terdekat itu. Ya, tidak mengenal jarak sudah terjadi saat ini. Kemudian universitas dengan universitas. Grup dengan grup, bisa dia join bersama riset. Nanti dengan pimpinan tinggal melapor, Pak. Tidak diatur lagi, termasuk pemerintah pusat kementerian sekarang ini, Merdeka Kampus itu sebenarnya melepas aturan-aturan yang selama ini dipegang oleh kementerian. Buatlah dewe, yang mana bagus lapor ke. Yang mana yang kurang baik, perbaiki dulu, sudah bagus laporkan. Kira-kira begitu, Pak. You to you, kemudian antar grup-grup riset, join riset, student dan sebagainya. Mahasiswa dengan mahasiswa, Pak. Sekarang lebih canggih daripada kita. Banyak guru ketinggalan. Guru-guru yang dulu jadul yang disampaikan oleh Pak Alpansa tadi bahwa sekarang hebat-hebat. Mereka buat PowerPoint, sudah belajar saya lihat. Di rumah salah satu sahabat saya yang anaknya sekolah 3, Pak. Seluruhnya ujiannya online. Bingung maknya. Kenapa maknya selama ini chatting saja? Nah, kenapa mau ada tugas disuruh cari orang tuanya sebagai mentor? Saya kira ini yang benar, Pak. Pendidikan itu bukan tugas sekolah. Tugas sekolah memberikan materi, didiknya orang tua. Yang bagus itu Pak Reza, sekolah itu ngasihkan ke orang tua yang ngajarkan anaknya. Nah, ini kita lakukan kan. Nah, yang dengan webinar ini bisa bersama-sama. Mereka online dengan gurunya nyetor. Kagum saya, Pak. Anak-anak sekarang hebat-hebat. Mereka sudah buka, jam sekian tidak boleh diganggu. Jadi disiplin terbentuk sendiri dengan sistem. Nah, untuk universitas, Bapak-Ibu sekalian, kita saya kira tidak sesuatu yang aneh kalau di Unsri ya. Karena 2015 waktu saya belum menjabat rektor, itu sudah kita lakukan, kita perbaikan IT sudah bagus. Kemudian juga kita sudah minta kuliah online, sudah mayoritas dosen ya, kemudian recorded rekamannya itu sekarang sudah dilakukan bantu oleh Zoom. Kalau dulu pakai aplikasi kita, sekarang pakai aplikasi luar dan insya Allah Unsri nanti akan keluar yang versi Unsri, Zoom-nya itu sedang dibuat. Sehingga kita tidak tergantung orang. Ya, jadi kalau Zoom ini misalnya izinnya dicabut atau misalnya dipermasalahkan, kita tidak terganggu. Jadi kita ada versi kita sendiri kita buat. Kemudian handout ya dibagikan kepada mahasiswa. Ini saya melatih dosen di tahun 2015 ini rekodnya. Jadi sudah kita lakukan dan harapan saya semua perguruan tinggi melakukan ini dan sedang dalam progres semua. Dan yang berikutnya adalah hablum minan nas itu akan semakin kuat dengan pandemi ini. Walaupun tidak ketemu fisik. Kenapa? Kuliah sekarang akan sharing, Pak. Kuliah kampus itu harus ngambil di tempat lain dan kita harus ngasih orang. Nah, ini satu sama lain nanti semakin kuat. Nah, cuma tidak kopi darat. Jadi saya bahasakan tidak kopi darat ini. Kita semuanya mengganti online. Nah, akan tetapi Bapak Ibu sekalian nanti ada bagian-bagian yang kita buat itu memang kopi darat. Misalnya nge-lab, kalau dulu 16 kali mungkin yang teori pakai Zoom saja.
pakai online saja, pakai e-learning saja. Nah, waktu pada saat pengujian misalnya, yang harus anak-anak itu tahu itu saja datang. Ya, jadi insya Allah new era ini nanti dengan wajah-wajah baru, anak-anak kita wajah baru ini, Unsri akan tetap on the track. Hanya saja sesuai dengan jadwal penerimaan mahasiswa baru tahun ini, ada pergeseran untuk yang 2020 ini. Karena pengumuman nanti itu di akhir bulan Agustus untuk SBM. Kita juga termasuk menyelenggarakan USM itu nanti di bulan Agustus. Padahal kita biasanya Agustus awal, minggu pertama itu sudah mulai. Nah, kita sedang rapimkan, kita akan buat nanti 2 skim. Skim yang pertama, anak-anak kita existing nanti kita biasakan saja seperti biasa. Ya, kita mulai seperti biasa, karena itu kan tidak perlu lagi seremoni, lanjut. Kemudian lakukanlah oleh dosen dengan daring. Kalau memang pandeminya masih mengancam. Tapi kalau pandeminya sudah free, kita lakukan kopi darat, ya, kumpul di kampus. Nah, kemudian menggunakan webinar ini tidak selamanya seperti ini, karena apa? Bagi yang orang-orang yang tidak mempunyai jaringan IT yang disuplai, maka dia terkena, apalagi pakai handphone. Habis itu pulsanya itu. Jadi tidak kuliah itu harusnya setiap ini pakai ini. Training dilakukan, ini mungkin juga kita melakukan, mendatabase karya-karya ilmiah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ingin sukses, ini terakhir saja, ini sukses di era baru ini. Saya tambah era baru, ya, tahun pelajaran baru, kampus Merdeka belajar. Sekarang jadi satu paket. Ya, nah, mau membuka diri yang pertama. Siapa yang anti teknologi, dia pasti akan jadi tukang antar kopi ke depan. Harus membuka diri dan harus belajar tentang teknologi. Membersihkan dari sifat-sifat akuisme. Tidak boleh lagi, karena guru, dosen, juga kita sebagai pimpinan tidak bisa lagi. Karena pas sekarang ini harus bermusyawarah. Yang pikiran kita kadang-kadang benar, rupanya ada yang lebih benar lagi, lebih bagus. Kita gabung menjadi pemikiran yang baru, ya. Jadi akuismenya harus dibuang. Kemudian yang ketiga, secara bertahap aktivitas kampus dilaksanakan dengan cepat menggunakan IT. Jadi semuanya berbasis IT dan direkam. Nah, perkuliahan online sudah diakui oleh Pak Menteri juga bilang. Bahkan kita dikasih 50% sebenarnya seluruh perguruan tinggi. Ya, untuk tahun ini, tahun ajaran semester ganjil ini, awal ini, kita boleh 50% menggunakan IT. Kuliahnya itu. Jadi kita gunakan saja itu optimum. Artinya tinggal separuh kan yang kita untuk masalah kopi daratnya itu, apakah bisa nanti pakai ngumpulnya tugasan-tugasan menggunakan e-learning. Nah, kemudian yang keempat itu bekerja tidak sendiri. Ini juga Pak, ini sudah dideklar oleh negara barat. Seluruh perusahaan yang dia berdiri sendiri dan bekerja sendiri siap-siap akan gulung tikar. Kenapa? Semuanya harus berjemaah. Ini kan agama kita kan dari dulu ngajarkan. Bekerjalah kamu secara berjemaah, maka Allah berikan barakah yang lebih bagi mereka yang berjemaah. Sendiri boleh, tapi dia akan ketinggalan. Dan akan berat, Pak. Berusaha mencari mitra. Sekarang berusaha semua. Perguruan tinggi Bapak sekalian. Amerika kemarin mengadakan webinar dengan Kemendikbud kita, itu yang minta bukan kita, Pak. Dari Amerikanya. Dari perguruan tinggi 44 itu, ayo kita sama-sama ngobrol. Dan ngobrolnya banyak. Peluang-peluang yang mereka mau ikut sama-sama kita. Ya. Nah, kemudian membuang semua penyekat dan penyakit yang membelenggu. Nah, jadi maaf ini, bagi pimpinan ya, termasuk saya, ini kadang-kadang membuat aturan-aturan yang justru membelenggu orang. Bukan memotivasi. Kita membuat aturan itu yang kira-kira untuk penyimpangan. Jangan sampai dia penyimpangan, jangan sampai dia terjerumus. Tapi kalau untuk bagus, kegiatan bagus kita lupa. Jangan dibelenggu. Ya, yang keenam, pemangkasan birokrasi yang panjang. Ini Pak Jokowi melakukannya. Beliau juga kelihatan sekali lelah. Urusan birokrasi ini, beliau bilang lurus, sebelah sini lurus, sebelah situ bengkok. Dan bertele-tele. Ya, bertele-tele. Nah, ini barangkali harus kita potong semua. Kalau ini tidak, maka kita ketinggalan dengan negara lain. Ya, nah untuk semuanya Bapak Ibu sekalian yang dikhawatirkan oleh termasuk di perguruan tinggi ya, menggunakan daring ini apakah bisa nanti sampai semua? Selagi platform di otak kita itu nak kopi darat, maka itu tidak baik Pak. Kita akan memponis itu tidak baik.
Nah, yang penting itu apa? Penjaminan mutunya. Dilaksanakan dengan baik, anak-anak tersampai, bisa ditanyai lewat web kan, cuman tidak ada copy darat saja kita ini. Ya sebentar lagi saya yakin TV-TV yang besar-besar ini bakal laku Pak, apabila dia meletak di depannya itu ada kamera. TV-TV, karena apa? Lebih enak ngobrol di TV kan. Sekarang sudah banyak tapi masih pakai alat. Kita Unsri juga sedang membangun itu. Ditaruh kamera di atas TV itu sehingga kita ngobrolnya tidak komputer ini, tidak luas maksudnya. Di TV itulah sambil ngobrol, sambil duduk-duduk. Nanti keluarga tuh keluarga, family dengan family, seperti di kamar sebelah yang dijarak oleh kaca. Nah ini akan terjadi Pak, pasti terjadi. Suka tidak suka kita harus ikut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita penjaminan mutunya yang kontrol ini, sehingga itu terukur, materi tersampaikan, bisa dicerna, dan anak-anak yang kita didik itu, sebenarnya kan tujuan kita itu kan bisa apa, kata Mas Nadiem. Anak yang kita didik itu simpel sekali dibuat oleh Mas Nadiem, bisa apa? Nah, kalau dia apa yang kita inginkan itu dia bisa, ya sudah selesai. Selesai. Ya, kita tidak seperti mendidik anak-anak tidak boleh seperti kita beternak. Kan kalau berternak kan dikurung semua, beternak ayam itu di sini tidak boleh. Ujung-ujungnya tanaman kita dicetuknya. Nah, barangkali ini Bu Moderator dari saya, mudah-mudahan seminar kita kali ini paling tidak menambah wawasan, diskusi kita juga menambah masukan-masukan, dan saya yakin Pak, bangsa kita ini bangsa yang kuat. Bangsa kita ada satu yang tidak dimiliki bangsa lain. Bangsa kita ini sanggup menderita masih hidup. Dia sejak rumahnya lah reok, lah pinggir sungai, anak nyebur, masih hidup. Kalau negara lain tidak sanggup, apalagi negara barat dengan Amerika. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian, kekuatan kita ini kita pelihara bersama. Yang penting antar sesama bangsa, jangan ada saling baku hantam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi dari Rektor Universitas Sriwijaya tadi. Bil hikmah itu yang luar biasanya, subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu dari 3 pembicara tadi mungkin nanti ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom chat kita. Dan kepada 3 narasumber juga mudah-mudahan tetap stay di sana. Yang terakhir sebagai pembicara pamungkas kami persilakan Dr. Zulhair Ali, SPPD KGH. Ada Pak Zul? Pak Zul? Tadi sudah masuk. Pak Zulhair Ali? Ya, sudah. Ya, silakan Pak Zul. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mohon maaf karena masih pakai masker, karena sakit ini, di rumah sakit, jadi saya tidak berani buka masker walaupun sendiri di kamar. Yang kami hormati Ustazah Izah, baik sebagai moderator maupun sebagai ketua panitia, kemudian Pak Rektor, Pak Dekan, Budi, yang kita muliakan bersama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kemudian tidak kurang tadi pembicara kita Pak Alfansah, ya, menarik sekali tadi, jangan kalau gitu, para peserta sekalian, para teman-teman bukan level fisik lagi, sudah supranatural. Namun demikian, saya juga mencoba untuk menyampaikan apa yang akan saya sisi melalui kesehatan. Pak Jul, suaranya. Pak Zul? Oh, beliau kepencet keluar kali.
Bapak-bapak, Kayaknya ibu-ibu. voice-nya terganggu. Iya, karena suaranya terganggu. Pak Zul sementara keluar dari arena kita. Mungkin kita lanjutkan dengan bincang-bincang, diskusi dengan para narasumber, Bapak, Ibu-ibu. Ada 203 peserta. Silakan Bapak, Masuk Ibu-ibu. lagi? Oh ya, silakan Pak Zul. Ya, mohon maaf tadi menghilang. Tahu kemana dia hilang. Ya. Saya lanjutkan. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah diskusi dengan Ustazah Izzah tentang bagaimana pengajaran di pesantren. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi. Kira-kira judulnya seperti ini, sudah siapkah kembali ke kampus jauh dari segi kesehatan? Mungkin slide-nya sudah muncul, sudah? Belum, Kak. Belum muncul. Kenapa? Fail to start. Please try again. Oke. Apakah sudah muncul? Sudah, tapi mini. Ini sekali. Kenapa dia jadi begitu? Ya, diklik dulu. Sudah masuk belum? Belum, Kak. Atau sambil disampaikan, nanti sambil loading ya, Kak? Ini ada fail to start ini, please try again. Ya, udah. Apa? Saya sambil jalan aja ya. Ya, sambil jalan. Jalan baik. Nah, jadi dari 3 pembicaraan ini memang kelihatan sudah sangat siap. Namun mari kita lihat secara kesehatan apa dan bagaimana sebetulnya yang kita lakukan. Ya, jadi yang pertama adalah bahwa kita harus mengenal apa dan bagaimana virus corona ini. Ya, ada dalam penjelasan saya ini lengkap dari gambar-gambarnya sebetulnya, tapi saya tidak terekspos dengan baik. Kalau kita sudah kenal, ada yang mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Tapi karena ini virus, ada mahasiswa saya mengatakan bukan tidak kenal maka tak sayang, Pak. Jangan-jangan setelah kita mengenal, makanya kita mengatakan tidak kenal maka tidak takut. Sehingga orang sekarang kan masih dengan bebas, tidak pakai masker, masih berkumpul, berkerumun. Itu yang kita alami sekarang. Nah, bagaimana sifat coronavirus ini sebenarnya? Yang pertama, bahwa virus corona ini membutuhkan inang untuk berkembang biak. Dan inangnya adalah manusia dan hewan. Jadi dia tidak bisa hidup sendiri, jadi hanya bisa dengan inang tertentu. Yang kedua, dia sebetulnya sensitif terhadap panas. Dia sensitif terhadap panas, pada suhu 56 derajat Celcius, dia akan mati setelah 30 menit. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Dan kemudian akan mati di luar tubuh makhluk hidup dalam waktu tertentu. Jadi nanti kita lihat bagaimana kondisinya. Dan yang terakhir, menular melalui droplet, airborne dan kontak permukaan, serta masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, dan mata. Itu kira-kira gambaran virus corona ini. Saya lanjutkan bahwa ini ada perbandingan. Ada yang mengatakan virus corona itu kan tidak bahaya. Jadi ya boleh-boleh saja kalau kita membandingkan seperti itu. Tetapi kenyataan di sini saya menampilkan bahwa sampai saat ini kasus positif virus corona itu sudah hampir 10 juta, yang meninggal 500.000, jadi lebih kurang 5%. Kalau dibandingkan dengan SARS, memang SARS lebih bahaya. Jadi tingkat kematiannya 10%, walaupun angka positifnya hanya 8.000. MERS juga seperti itu, lebih bahaya 34%, tapi jumlah
yang tertular itu sedikit. Ebola itu lebih bahaya, 40% kematiannya, dan kasus positifnya juga 30.000. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya memang mudah tertular, tetapi memang angka kematiannya tidak setinggi yang lain. Jadi lebih kurang 5%. Tapi kalau kita pikir 5% itu kalau kena keluarga kita atau kena diri kita sendiri, itu sama saja bahayanya. Baik. Kemudian bagaimana cara penularannya? Cara penularannya adalah yaitu melalui droplet, yaitu kalau orang ngomong, orang batuk, kemudian orang juga bersin, itu akan meter, insya Allah tidak menular. Kemudian juga ini, kalau kita perhatikan di sini, saya mencoba untuk pindah ke laptop yang lain, ini, jadi sambil bergerak. Ya. Kemudian juga bisa tertular melalui kontak. Ya. Tanpa kita sadari bahwa yang harus dihati-hati kita bagi kita adalah kalau seumpamanya nanti kontak dengan ini saya kira bisa kita lihat. Jadi macet ya. Apakah bisa ditangkap? Bisa bagus. Saya teruskan. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya dengan memakai masker, banyak masalah itu sudah bisa diselesaikan dengan baik. Ini kalau kita lihat di sini, kalau kedua belah pihak pakai masker, itu tinggal penularnya hanya 1,5%. Sayangnya memang tidak mudah bagi kita untuk memakai masker ini, hingga kelihatan bahwa masih sangat susah kita memakai masker. Yang perlu kita perhatikan, terutama untuk para guru, para pejabat adalah ini, bahwa virus ini akan bertahan di kertas itu sampai 4-5 hari. Ini dapat dibayangkan kalau seumpamanya kita menerima surat-surat baik dari mahasiswa maupun dari guru, itu akan bertahan 4-5 hari. Dan kalau kita terpegang dan masuk ke mulut atau hidung, dia bisa berkembang biak di sana. Ini manfaat cuci tangan yang biasa dilakukan sebetulnya di kalangan kedokteran. Ini kalau kita lihat bagaimana kalau kita lupa cuci tangan setelah memegang orang atau bersalaman dengan orang yang itu, dia akan melekat di mulut ini, kemudian dia akan bersalaman dengan orang lain, bayangkan ini merah, biru semua, hijau, nah ini melekat semua. Dan ini hampir ke semua orang, dia akan menyebar virusnya, kecuali kalau kita ingat untuk, jadi kalau kita sudah pegang seperti ini, dengan cuci tangan saja kita bisa menghambat penularan dari virus ini. Nah,
kita semua sudah tahu, ini juga harus kita lihat bersama. Tadi sudah sering dikatakan oleh Pak Rektor bahwa yang pertama dampak kita polusi berkurang, kualitas udara membaik. Ini adalah gambar kondisi di DKI Jakarta. Ini sebelum ada pandemi, setelah pandemi, bahkan dikatakan Gunung Salak pun kelihatan yang cukup jauh. Kedua, lebih peduli dengan kesehatan. Kita sekarang banyak makan vitamin, sering cuci tangan, sering bersih-bersih, dari luar kita cuci tangan, manfaat yang cukup baik sehingga dikatakan penyakit yang lain pun itu berkurang. Penyakit-penyakit infeksi seperti tifus, kemudian flu. Sama antara dunia dan individu ini semakin meningkat dengan adanya pandemi ini. Lalu punya waktu yang berkualitas dengan keluarga di rumah. Sekarang kita lebih banyak makan di rumah. Lalu pengeluaran juga berkurang, ya. Jadi kalau kita lihat, saya sendiri bensin biasanya sekali seminggu, sekarang sebulan pun belum tentu habis, ya, pengeluaran berkurang. Lalu lebih religius, doa kita makin panjang, apalagi kalau kita pernah terpapar dengan pasien-pasien itu. Jadi biasanya lebih banyak doa kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, dan ini mungkin sangat penting, adalah kita sekarang sudah terbiasa memakai virtual ataupun kuliah daring. Saya khawatir nanti setelah habis pandemi ini pun tempat kuliah kita di Indralaya itu semakin berkurang. Pak Rektor tinggal rapatnya dari rumah saja. Jadi betul kuliahnya juga dari rumah, kemudian rapatnya juga dari rumah. Nah, jadi ini yang berhubungan dengan materi kita sekarang. Ya, pertanyaannya adalah, inikah saatnya untuk kuliah seperti biasa? Ini pertanyaan yang ingin kita jawab. Kita ketahui bahwa mahasiswa dan SMA terutama, dia biasanya lebih idealis, hingga sering demo, pemberontak, kemudian berani tampil beda, anti mainstream, dan sebagian kadang-kadang pas-pasan. Ya, jadi kita ketahui banyak yang kos mahasiswa kita dari orang tuanya mungkin kaya, tapi karena di sini dia merantau, ya jadi pas-pasan seperti itu. Kondisi ini menyebabkan biasanya mahasiswa atau siswa SMA itu sulit untuk patuh menjalani protokol kesehatan. Jadi mereka lebih berontak, dan ini kita lihat, mungkin masih ingat, ada siklus reformasi, mahasiswa takut dengan dosen, dosen takut dengan dekan, dengan rektor, dengan menteri, presiden, dan akhirnya presiden takut dengan mahasiswa. Jadi kuncinya adalah di sini, mahasiswa takut dengan dosen. Jadi yang harus mengawasi mahasiswa itu adalah dosen. Sayangnya, kemarin ada berita bahwa dosen banyak yang positif. Beberapa waktu yang lalu juga salah satu fakultas di Unsri ternyata terpapar dengan virus corona ini. Jadi ternyata tidak sesederhana yang kita diskusikan tadi. Sehingga pemerintah maupun WHO mengatakan bahwa kita baru boleh sekolah lagi kalau RT kurang dari 1, ini sudah zona hijau artinya. Jadi 1 orang tidak menularkan pada 1 orang. Jadi betul-betul grafiknya itu sudah turun atau landai. Yang kedua, fasilitas kesehatan harus lengkap. Beberapa rumah sakit di Surabaya sekarang full, bahkan pun sudah cenderung seperti itu, dan ini sudah tercapai 2.000 per hari. Jadi yang disarankan kalau kita ingin memulai masuk ke kampus, yang pertama, semua harus terbukti sehat, baik dosen, mahasiswa, dan karyawan, dan ini dibuktikan dengan pemeriksaan swab atau PCR. Yang kedua, fasilitas harus lengkap, tempat cuci tangan, pengukur suhu, masker, toilet, dan memang kita sadari kampus kita di Indralaya yang paling tidak mudah itulah mencari air bersih. Gitu ya. Kapasitas ruangan harus dikurangi menjadi 50%, kemudian disinfektan lingkungan secara berkala, dan ruangan dibersihkan dengan disinfektan tiap hari. Dan ini juga tidak mudah untuk di sekolah-sekolah, untuk memberikan disinfektan, kadang-kadang ya kita tidak punya tenaga cleaning service yang secara rutin melakukannya. Ini kira-kira kondisi kuliah kita di fakultas-fakultas, seperti inilah ramainya, ini harus dikurangi jadi 50%. Dan yang saya sarankan adalah semua kuliah, seminar, rapat sebaiknya dilakukan secara daring atau virtual. Kemudian laboratorium, praktek lapangan, kepaniteraan dapat dilakukan tatap muka dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Reza. Kita di Fakultas Kedokteran juga sedang mendiskusikan apakah mahasiswa kedokteran yang kepaniteraan itu bisa
terjun lagi karena tidak mungkin menamatkan dokter tanpa ketemu pasien. Yang ketiga, fasilitas tambahan seperti perpustakaan, rumah ibadah, restoran harus diawasi secara ketat. Kendaraan umum harus menerapkan protokol kesehatan, khusus bagi mahasiswa yang kos di sekitar kampus, ini harap memperhatikan kebersihan tempat kos dan lingkungannya. Kita baru saja mendapatkan KLB hepatitis waktu itu, hepatitis A, yang dicurigai karena kualitas air yang kurang bagus. Nah, inilah kira-kira format mahasiswa atau siswa SMA waktu yang akan datang. Dia harus pakai masker, bawa sajadah sendiri, bawa alat makanan sendiri, kalau perlu bawa makanan sendiri, selalu bawa hand sanitizer, dan lalu minum vitamin C. Sebagai terakhir dari pembicaraan saya ingin menyampaikan ini, kesehatan bukan segalanya, sebuah quote, tapi tanpa kesehatan, segalanya tidak bermakna. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Dr. Zulhair Ali. Ya, kita tidak kenal maka kita tidak akan takut dengan corona. Tapi setelah kenal dengan corona, kita jangan terlalu takut, tapi harus hati-hati. Kira-kira seperti itu pesan dari pembicara pamungkas kita. Bapak, Ibu-ibu yang masih tetap setia di webinar ini, sudah masuk beberapa pertanyaan yang kami catat di sini, dan insya Allah akan dijawab oleh narasumber-narasumber kita. Yang pertama ditujukan kepada Kepala Dinas Diknas dan kepada Pak Rektor. Pertanyaannya adalah, saya Supriyadi dari FKIP. Di medsos banyak beredar narasi hoax terkait COVID-19. Katanya ini akal-akalan WHO, dokter, dan pemerintah dengan berbagai argumen yang cukup persuasif. Yang miris penyebar berita tersebut sebagian guru dan dosen. Bagaimana kira-kira tindakan preventif Kadinas dan Rektor, dan mungkin juga Pak Dokter ya, karena ini dikira berita hoax. Mungkin langsung dijawab atau kita kumpulkan? Pak Rektor. Tadi saja. Dikumpulkan dulu. Nanti poin-poin mana yang kita... Ya, jadi pertanyaan pertamanya adalah bahwa COVID ini dianggap akal-akalan WHO, akal-akalan dokter, dan akal-akalan pemerintah untuk menakut-nakuti ya. Dan ini cukup banyak menyebar di media sosial. Pertanyaan kedua, untuk menghadapi tahun ajaran baru, sekolah harus melakukan kemitraan. Apakah selain kemitraan dalam bidang pendidikan, juga perlu kemitraan kesehatan dan teknologi digitalisasi pendidikan? Mohon diberikan contoh penerapannya. Berikutnya pertanyaan untuk Pak Riza katanya. Program apa yang telah dan akan dilaksanakan oleh Diknas Pendidikan bagi guru-guru sehingga proses pembelajaran daring dapat berjalan efektif dan efisien? Dan pertanyaan yang terakhir yang kami input dan kami pilih untuk Pak Riza lagi. Wah, ini banyak yang jatuh cinta ini pada Pak Riza. Bagaimana jika guru dalam keadaan lemah, misalnya sedang hamil, tetapi sekolah itu masuk dalam zona hijau? Apakah guru tersebut boleh meminta izin belajar secara daring? Nah, kami persilakan mungkin Pak Riza duluan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih moderator Dr. Riza ya. Untuk yang pertama, kami menghimbau kepada Dewan Guru. Tadi katanya yang COVID-19 itu akal-akalan. Ya, jangan mudah menyebarkan isu-isu yang sifatnya hoax. Kita sebagai instansi ilmu, harapan saya kepada pertama semua teman-teman guru, mungkin kepala sekolah juga kan, atau mungkin pengelola pendidikan, harus berpikirnya cerdas. Cerdas yang saya maksud, C-nya itu harus cermat, menyikapi viralnya di media sosial untuk jangan terpengaruh. I-nya tentu
harus betul-betul efektif dan punya entrepreneur, punya jiwa bagaimana untuk membagikan anak punya wirausaha. R-nya rasional berpikir. Nah, kalau ini betul-betul diterapkan, insya Allah tidak sebagian guru yang memberikan berita-berita seperti kata-kata akal-akalan ini. D-nya disiplin, A-nya ya harus amanah, S-nya ya sopan santun lah. Itu ciri khas kita sebagai dunia pendidikan. Kalaupun ini terjadi kepada dewan guru, ya sangat disayangkan. Ya kalau nanti ada binding by address, sebelum penegak hukum yang menindak, ya tentu kita berikan peringatan sesuai dengan aturan pegawaian yang berlaku. Itu ya pertama. Kedua, sekolah-sekolah sebaiknya banyak melakukan kemitraan, sudah pasti. Kenapa? Karena program kita, saya ingin mengajak dunia pendidikan di Sumatera Selatan, itu kecepatan atau speednya itu harus lebih cepat. Kalau di Android ada yang namanya kalau 2G lemot, kalau 4G kan smartnya kan lebih cepat. Maka saya istilahkan kepala sekolah atau manajer-manajer kepala sekolah sudah harus punya konsep atau punya ini yaitu 4G, 4G. Itu harus dipunyai kepala sekolah kita yang ada di Sumatera Selatan. Apa itu 4G? G yang pertama dia harus punya gagasan. G kedua harus punya gerakan. G ketiga dia harus gaul. Nah itu pertanyaan nomor 2 tadi, kemitraan. Nah kalau nggak gaul bagaimana kepala sekolah? Tidak mungkin kepala dinas yang selalu menghubung sana sini. Kita di lapangan ada perpanjangan tangan namanya kepala sekolah. Nah kemitraan ini lakukanlah. Tugas sebagai komite sekolah bukan hanya memunguti uang yang ditetapkan sesuai kesepakatan, tetapi komite sekolah itu sebenarnya lebih luas, termasuk dewan pendidikan. Nah disinilah kita nanti ke depan harus sudah kerja. Artinya komite sekolah kerjanya bagaimana? Mungkin bisa baca peluang kemitraan sekolah yang di tempat komite ini mau tentang apa? Termasuk dikatakan dulu tadi, apakah tentang digital, apakah tentang entrepreneur dan seterusnya. Itu sudah dapat digunakan. Jadi G ketiganya gaul, G ketiganya apa? G keempatnya itu yang namanya buatlah program GILO. Program GILO ini dimaksud jangan program biasa-biasa baik. Tapi kalau program GILO itu kalau tidak berhasil wajar itu Bu Ida. Dia tidak berhasil karena programnya tidak masuk akal. Tapi kalau berhasil hasilnya sangat luar biasa. Nah sudah dibekali 4G. Jadi insya Allah yang nomor 2 ini sekolah banyak tidak melakukan kemitraan, insya Allah akan terjadi ini nanti kita lakukan. Yang ketiga, program distrik bagi guru. Ya banyak. Kami sudah mengimbau kepada pihak kemarin ada audiensi dengan PGRI Sumatera Selatan, terutama yang mengelola sekolah. Harapan saya, kita mulailah bagaimana PGRI itu nuansanya betul-betul profesi. Kan itu kan organisasi profesi. Saya sangat betul-betul memberikan apresiasi kepada YPLP Dikdasmen, yaitu mengelola sekolah, kemarin audiensi kepada saya. Mari kita lakukan. Selama ini banyak dalam bentuk aktual yang namanya PGRI ini mendorong yaitu hak-hak guru. Tapi belum ada mengontrol atau mengawasi sejauh mana kewenangan atau kewajiban guru. Terutama di dalam meningkatkan kualitas pada diri dia, menambah ilmu pengetahuan. Masih banyak makna beda antara guru di Jawa dengan guru di luar Jawa. Kalau guru di luar Jawa dapat sertifikasi, banyaklah membeli harta benda. Boleh-boleh saja itu pribadi kan. Tapi kalau guru di Jawa, sertifikasi itu cukup sudah memenuhi kebutuhan rumah ataupun transportasi, cukup. Sesudah itu dia berlomba-lomba mencari tempat mana menambah ilmu. Di kita tidak, S1, S2 cukup, tidak ada lagi. Nunggu baik kalau ada program dari pemerintah. Nah itulah terjadi kadang-kadang kualitas guru harus dilakukan. Nah itu salah satu. Jadi program guru ke depan lebih banyak nanti melakukan pelatihan-pelatihan yang betul-betul aktualisasinya dilakukan. Jangan sampai terjadi pelatihan-pelatihan hanya seremonial belaka, apalagi sifatnya hanya menghabiskan proyek belaka. Dulu kan banyak SPKG, PKG, tapi makna itulah karena dari gurunya sendiri, SDM-nya sendiri, yang mohon maaf, waktu itu Bu Iza kalau lettingan Kak Reza,
Pak Rektor, kami dapat FKIP ini bukan pilihan utama dan pertama, pilihan cadangan. Pilihan cadangan. Ya, nah, tapi di tahun 2000 ini dengan adanya sertifikasi, adik-adik pada Pak Dekan, Profesor Effendi, itu sudah pilihan pertamanya karena sudah melihatkan masa depan yang cerah di guru ini. Nah, itu mungkin nanti rekrutmen ke depan. Semuanya sudah kalau bisa tsunami-kan semua, guru lama, masuk rekrut guru baru. Aku yakin pendidikan kita akan berkualitas. Nah itu, karena background awalnya dulu. Sekarang Bapak Ibu, mohon maaf, termasuk Pak Rektor, termasuk saya, mungkin pemikiran kita. Dulu Pak Rektor, saya mendapatkan IPK 2,8 walaupun saya bukan menguji yang terbaik. Saya alumni FKIP Unsri Matematik, itu ada Ibu Cecil, lettingan saya. Sangat susah, sangat susah. Sekarang IPK 3 ke bawah dicari, paling susah mencari IPK di bawah 3. Rata-rata mana kuliah itu Pak Prof, 3 ke pucuk. Nah, apakah ini wajah baru juga di dunia pendidikan kita? Mungkin perlu kajian itu Pak Dr. Isa maupun yang lain. Ya kan? Nah demikian, jadi pelatihan ini mungkin nanti kami dengan Pak Rektor, kami pernah bicara, itu aku tunggu Pak Rektor, kapan kita diskusikan untuk membahas ini. Karena ada keterkaitan, produk guru itu dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Ya kan? Kami mengelola produk itu. Nah itu kadang-kadang mungkin kita sama-sama untuk mix supaya dengan program apa yang ditanyakan tadi, program listrik. Kami sudah pernah bincang secara lisan, ini ada Pak Rektor, tapi belum bentuk dalam gerakan. Itu kami tunggu Pak Rektor, kami sangat menantikan untuk bimbingan arahnya. Berikut guru lemah. Bagaimana? Sudah saya himbau tadi. Guru kami di kita Sumatera Selatan, mungkin Pak Zul nanti bisa nambahkan, tidak harus patokan. Katanya kalau umur 50 itu imunisasinya lemah. Walaupun umur yang di bawah 50, kalau dia lemah, didiskresi. Lebih dikhususkan, tidak dipaksakan. Silakan ibu yang tadi misalnya kan hamil kan, mungkin dia lemah. Bagaimana mau dipaksa? Kalau diserang virus lebih cepat masuk. Mungkin Pak Zul, Dr. Zul nanti bisa menjelaskan. Ya kan? Nah, jadi lebih bagus daring atau belajar di rumah. Tidak ada apa-apanya ibu yang hamil tadi, misalkan mungkin yang menanyakan atau mungkin ada orang yang menitip tanya itu. Jadi kalau ada merasa lemah, imunitasnya tidak kuat, ya kasih tahu saja, buat saja surat pihak kepala sekolah memaklumi, tidak dipaksa. Tapi kalau semua sudah fit, ya silakan membantu mengajar dalam kelas. Tapi kalau tidak mampu, belajarnya mengajar dari rumah. Itu saja Ibu Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Riza. Selanjutnya Pak Rektor. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang ditujukan kepada saya ini dulu 2 minggu lalu juga ditanyakan pada saat kita diskusi Merdeka Kampus, Merdeka Belajar. Ya, Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ini tentang pulsa mahasiswa. Rektor itu sudah nyampaikan ke kementerian. Mungkin Pak Reza juga boleh Pak, kalau bisa kita bersama-sama. Nah, sebenarnya telekomunikasi ini kan punya pemerintah. Dan pemakainya saya tahu tidak optimum. Jadi di bidang bisnis itu tidak 100%. Nah, kenapa tidak kita bersama-sama pemerintah buat kebijakan? Karena apabila kita beralih ke IT, maka harus disupport. Yang utama itu adalah pakai data. Di MRPTN kita sampaikan, mudah-mudahan Pak Reza melalui dinas itu sampai juga ke Pak Menteri, sebaiknya itu cukup tanda tangan 2 menteri, Pak, Menteri Telekomunikasi ya, dengan Mendikbud, bahwa untuk pulsa pengajar yang memberikan amal dia untuk anak bangsa ini, dan juga untuk mahasiswa yang belajar yang kita akan jadikan generasi penerus, itu kalau saya mengusulkan digratiskan, dibayar saja oleh negara, daripada duit banyak kekeruan. Ya, Pak Reza setuju kan itu, Pak Reza. Nah, mau potong anggaran perguruan tinggi, anggaran Pak Reza dipotong, silakan saja. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau dikumpulkan jadi banyak itu kan. Nah, ini yang kita usulkan. Ya, tadi ada salah satu nanyakan itu. Nah, yang kedua kita juga sedang merintis kerjasama. Cuman lucu, anak negara dengan anak negara. Telkomsel itu anak negara. Unsri ini duit negara.
bayar sesama anak negara, cucungnya lah, bukan anak. Kalau anak kan menteri, cucung sama cucung. Beniako. Kan lucu ini. Nah, tapi kita sementara akan tempuh itu juga. Kalau yang pertama diusulkan oleh seluruh rektor tadi berhasil, kita memang mereka harus merdekakan dulu IT-nya. Ini menurut hemat saya. Nah, mudah-mudahan ini berhasil ya. Yang Telkom ini paling tidak ada rate khusus untuk mahasiswa-mahasiswa, tidak hanya Unsri saya kira. Nanti mereka akan mengakomodir mungkin benchmarkingnya dulu lah Unsri ya, apa contoh prototipe lah. Di Unsri ini apabila berhasil maka perguruan tinggi lain akan ikut. Nah, kalau membeli ngenjuk duit pulsa, dulu kan ada perguruan tinggi yang jor-joran, itu tidak boleh, tangkap itu. Nah, jadi ini yang kita lakukan, termasuk dengan Indosat. Saya minggu depan itu Indosat membantu juga, silakan bantu. Kita ini Bapak Ibu sekalian, kalau anak bangsa ini tidak kita didik dengan baik, ya tunggu saja. Nabi itu kan, tunggulah saat kehancuran, hitungan jari paling lama 15-20 tahun lagi hancur. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Reza tadi menarik. Kan ada lingkaran antara perguruan tinggi dengan Dignas itu kan. Perguruan tinggi mencetak orangnya dikasihkan ke Dignas. Dignas nanti mendidik anak-anak. Nah, anak-anak tidak bagus masuk ke perguruan tinggi. Jadi lingkaran setan Pak Reza. Kalau kita kawal dengan mutu. Nah, ini kalau mau duduk bersama saya siap dengan Pak Reza ini. Dan juga beberapa itu Pak Reza, beberapa perwakilan perguruan tinggi swasta termasuk yang perwakilan mungkin sekolah menengah ya, baik dari SMP maupun SMA, supaya kita ada mulai izin dan ada nanti contoh, ada uswatun hasanahnya, baru yang lain bisa mencontoh. Nah, kemudian ada satu saya lupa tadi yang kedua itu dari medsos bahwa itu akal-akalan WHO, dokter dan pemerintah. Oh itu Kak Zulher yang jawab. Zulher kaget jawab itu. Nah, yang jelas Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama selamatkan anak bangsa. Tadi ada paparan Pak Zuher yang bagus itu tadi. Nanti aku minta Pak, yang 3 slide nomor terakhir itu, yang bagaimana strateginya ada yang kelas. Karena itu kan masuk dalam rapim kita nanti. Tolong aku minta bahan itu, dan kita akan terapkan nanti yang seperti itu. Artinya pandemi COVID-nya tidak kita lakukan sehingga COVID jadi hantu lagi. Pendidikan berjalan dengan baik dan kita mengatasi yang permasalahan kalau saja. Itu barangkali Bu Reza. Bu Reza, Ustazah Iza. Terima kasih Pak Rektor, luar biasa. Pak Zulhair. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya menarik, yang soal hoax ya, kalau kita sudah tahu hoax ya, insya Allah nggak usah kita ikutin. Kalau saya sederhana saja, orang pakai Apollo naik ke bulan itu tahun 70. Sampai sekarang masih ada yang mengatakan itu hoax. Bahkan teori bumi bundar ini sudah ratusan tahun yang lalu, masih banyak orang yang mengatakan bahwa bumi ini datar. Jadi biasa-biasa saja hal seperti itu. Paling-paling saya cuma menantang, kalau memang mengatakan ini hoax, mari kita bersama-sama ke ruangan tanpa masker, silakan. Kalau memang umur usia, memang kelihatan sekarang ini, kalau kita di rumah sakit, batasannya adalah 60 tahun. Untuk karyawan yang di atas 60 tahun, itu bisa bekerja di rumah. Yang suaranya dokter lebih hipertensi, penyakit autoimun, penyakit stroke, penyakit jantung, untuk karyawan-karyawan ini dia mengajukan usulan dan dia bisa bekerja di rumah. Jadi mungkin itu bisa diterapkan di dinas pendidikan, ya. Memang bahkan yang umur 60 tahun atas yang masih ya, itu kita harus melakukan semacam medical check up. Dengan yang meninggal itu biasanya dari 6 tahun dan mempunyai komorbid. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter. Mungkin yang terakhir sebagai pamungkas Pak Alfansa menyampaikan sesuatu. Pak Alfansa. Ya, halo.
Ya, mungkin akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Baik, sesuai dengan judul tadi, mari kita sikapi era pandemi ini. Jangan lebay dan jangan panik. Itu saja. Maaf kalau ada anak kan dulu. Masih ada yang cewek kayak gitu. Terima kasih Pak Alpansa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih tetap berada di channel kita, webinar Wajah Baru Tahun Pelajaran Baru. Luar biasa yang kita dapat hari ini, bahwa apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas Diknas tadi, kita mesti memiliki sifat cerdas, cermat, efektif, rasional, disiplin, amanah, dan santun. Dan menjadi seorang yang berjiwa 4G, punya gagasan, gerakan, gaul, dan gila. Dari Pak Rektor kita ambil semua ini dengan bil hikmah. Kemudian dari Pak Alpansa ya, kita bisa kreatif gara-gara COVID ya. Dan terakhir dari Dr. Zulhair Ali, setelah kita kenal dengan COVID, kita mesti tetap berhati-hati, menjaga diri kita, tetap menggunakan protokol kesehatan. Bapak, Ibu-ibu, luar biasa atensi dan partisipasinya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan di masa yang akan datang. Kepada para narasumber, 4 narasumber yang keren-keren, ganteng-ganteng, wah luar biasa ini. Profesor Anissa Gaf, Pak Dr. Anas Riza, Pak Levi, MM ya, Dr. Zulhair Ali, Dr. Anas Alpansa PhD, dan tidak lupa Pak Sofendi, Profesor Sofendi, Dekan FKIP Unsri. Terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya. Kemudian kepada Kajur dan Sekjur Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Unsri, kepada Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, luar biasa. Terima kasih. Kemudian seluruh peserta di seluruh Indonesia, mohon maaf kalau tadi ada kata-kata dalam bahasa kerajaan yang muncul dari narasumber-narasumber kita, dan kami siap menerjemahkan kalau ada kesulitan. Kemudian kepada IKA alumni Prodi Bahasa Indonesia dan semua panitia webinar, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, partisipasi, dan atensinya. Sampai jumpa di masa yang akan datang. Kalau ada sumur di ladang, sumur di dekat si Batang Palo, ada usia yang panjang, suatu saat kita berjumpa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, makasih. Pak Zulhair. Kami kembali ke host. Oke, Ibu Iza, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Itulah tadi acara webinar kita hari ini. Alhamdulillah sudah berlangsung dengan lancar dan baik. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan peserta. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu di acara webinar berikutnya. Akhir kata saya mewakili panitia mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih. Sukses Pak ya. Terima kasih Pak Zulhair Ali. Zulhair, Pak Reza. Pak Reza, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang